Hai semua, welcome back to channel Mami Bong. Di video kali ini Mami akan membuat bolu gulung pandan yang lembut dan cantik banget. Pertama kita siapkan 80 gram tepung terigu protein sedang, kemudian ada 85 gram gula pasir. Next ini ada 10 gram susu bubuk dan 10 gram tepung maizena. Lalu ada 11 gram SP atau setara dengan 1 sendok teh munjung SP ya. Kemudian ada 6 butir telur. Semua bahannya langsung kita campurkan seperti ini ya, karena kita menggunakan metode all in one. Lalu ini siap kita mixer selama kurang lebih 3 menitan dulu ya. Setelah kurang lebih 3 menit, ini siap Mami tambahkan dengan 1/2 sendok teh pasta pandan. Next langsung aja kita mixer kembali, ini kurang lebih 10 menitan ya, sampai dia mengembang dan kental berjejak. Oke, ini setelah sekitar 10 menitan ini udah kental berjejak ya. Mixernya udah bisa kita matikan. Lalu kita bersihkan bagian pinggirannya seperti ini menggunakan spatula. Kalian bisa lihat ini benar-benar udah smooth banget dan dia berjejak ya. Oke, next ini bahan terakhir yang akan kita masukkan ada 120 gram margarin yang sudah Mami cairkan terlebih dahulu. Ini suhunya hangat suam-suam kuku ya. Dengan hangat suam-suam kuku seperti ini akan memudahkan margarin tercampur dengan sempurna di adonan. Dan margarin ini dimasukkan sedikit demi sedikit lalu langsung diaduk dengan metode aduk balik. Pastikan margarin tercampur dengan rata dan tidak ada endapan margarin sama sekali di bagian bawah. Next ini Mami sisihkan sekitar 2 sendok sayur adonan ini untuk kita jadikan motif nanti di permukaannya ya. Lalu Mami tambahkan kurang lebih 1 sendok teh pasta black forest. Kalian juga bisa pakai 1 sendok teh coklat bubuk. Ini kita campurkan hingga rata seperti ini, lalu kita sisihkan sebentar. Next ini Mami siapkan loyang berukuran 27 x 22 x 3 cm. Lalu ini Mami alas silpet. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa pakai baking paper. Lalu tuangkan adonan perlahan-lahan. Kemudian siapkan tusuk sate atau lidi atau sumpit. Lalu buat seperti ini untuk mengurangi gelembung-gelembung udara yang ada pada adonan. Oke, next ini ada adonan coklat yang udah kita buat tadi, udah Mami masukin ke piping bag. Lalu kita buat garis seperti ini diagonal. Persis seperti yang terlihat pada video. Ini Mami pertama kalinya kayak gini ya, jadi mohon untuk dimaklumi garisnya mengkok-mengkok sana sini. Oke, next menggunakan tusuk sate kita buat garis berlawanan seperti ini sehingga membuat motif yang cantik banget. Dan oke, udah selesai motifnya, udah cantik banget ya. Ini siap kita panggang di oven yang sebelumnya udah kita panaskan selama 10 menit ya, di suhu 200 derajat. Lalu ini akan kita panggang di suhu 200 derajat selama kurang lebih 25 hingga 30 menit menggunakan api atas bawah. Dan setelah 25 menit ini bolunya udah siap kita angkat. Pastikan permukaannya ya udah kering banget nih kayak gini. Dan ini siap Mami sisir. Ini udah hangat suam-suam kuku ya, udah turun suhunya. Kalian mau sisir pada saat masih panas-panas juga nggak masalah ya, itu lebih bagus lagi. Oke, ini Mami siap balik. Mami gunakan loyang yang lebih besar yang udah Mami alaskan dengan baking paper.
dan hasilnya seperti ini. Kemudian lepaskan silk padnya perlahan-lahan. Dan masih dalam keadaan hangat sumsum kuku, ini siap kita gulung perlahan-lahan seperti ini. Jangan ragu-ragu ya, diberaniin aja. Walaupun ini pertama kalinya mami menggulung bolu. Jadi digulung aja perlahan-lahan seperti itu. Penggulungan ini baru simulasi aja ya, biar pada saat kita benar-benar menggulung nanti ada isinya itu bolunya udah terbentuk gulungannya gitu. Nah, ini udah selesai. Kita buka kembali dan kita diamkan beberapa saat hingga benar-benar dingin. Setelah benar-benar mendingin, ini siap kita semprotkan dengan selai strawberry. Ini mami pakai selai strawberry yang rasanya rada asam-asam gitu, jadi dia benar-benar melengkapi nanti dengan rasa bolunya. Ini kita ratakan aja semuanya seperti ini. Lalu ini siap kita benar-benar gulung persis dengan simulasi penggulungan yang sudah kita lakukan sebelumnya ya. Dan ini dia hasilnya setelah dikeluarkan dari kulkas selama 1 jam. Setelah dikulkasin, ini bakal lebih memudahkan kita untuk motong-motong karena dia menjadi lebih kokoh aja gitu ya. Bisa kalian lihat ya, dari teksturnya dia udah kelihatan lembut banget dan dia padat karena kita menggunakan tepung terigu protein sedang. Kalau mau lebih lembut lagi, kalian bisa gunakan tepung terigu protein rendah. Ini siap kita icip, teksturnya benar-benar lembut dan padat. Ini benar-benar mantep banget, pandannya terasa. Dan strawberry selainya itu benar-benar melengkapi ya, mantep banget. Hai semua, welcome back to channel Mami Bong. Di video kali ini Mami akan membuat bolu gulung keju yang padat tapi masih lembut banget. Oke, pertama-tama kita punya 80 gram tepung terigu. Ini protein sedang ya. Lalu ada 85 gram gula pasir. Kemudian kita punya 10 gram susu bubuk dan juga 10 gram tepung maizena. Next ini ada 11 gram SP. Kemudian kita punya 6 butir telur. Ini langsung aja kita masukin. Ini kita menggunakan metode all in one, jadi kita cemplungin aja semuanya kayak gitu ya. Lalu ini siap untuk kita mixer. Ini akan mami mixer selama kurang lebih 2-3 menit ya. Gunakan kecepatan yang paling tinggi. Oke, setelah di mixer setercampurnya aja, ini akan mami tambahkan 2-3 tetes pewarna kuning. Ini optional ya, mami pakai hanya supaya bulunya itu nggak pucet ya, agak kekuning-kuningan aja. Tapi kalau nggak mau pakai juga nggak masalah. Ini lanjut di mixer hingga kurang lebih 10 menit. Ini udah kental berjejak seperti ini. Kalau sudah kental dan berjejak dan teksturnya menjadi seperti ini, dia mengembang ya. Ini udah selesai, mixernya udah bisa kita matikan. Next kita punya bahan terakhir, ada 120 gram margarin cair. Ini hangat suam-suam kuku, jangan ditunggu sampai benar-benar dingin ya. Kalau dia hangat suam-suam kuku akan menyatu lebih cepat, lebih mudah dengan adonannya. Margarin ini dimasukkan secara bertahap sambil langsung diaduk balik menggunakan spatula seperti ini ya. Pastikan mengaduk hingga benar-benar rata dan tidak ada endapan margarin cair di bagian bawah
bowlnya ya. Oke, ini udah rata, margarinnya udah tercampur sempurna dengan adonan. Teksturnya seperti ini ya, dia masih kental. Next kita siapkan loyang, ini ukuran 27 x 22 x 3 cm. Langsung kita tuangkan adonannya perlahan-lahan. Loyang ini udah mami alas dengan seal pad. Kalau kalian gak punya, kalian bisa pakai baking paper aja. Next, siapkan tusuk sate atau lidi atau sumpit, lalu aduk perlahan seperti ini adonannya. Ini untuk mengurangi gelembung udara yang ada pada adonan. Kalian juga bisa hentak-hentakan seperti ini ya untuk mengurangi gelembung udaranya. Oke, ini siap kita panggang di oven yang sebelumnya kita panaskan di suhu 200 derajat ya, dipanaskan selama 10 menit. Lalu bolu ini akan kita panggang di suhu 200 derajat menggunakan api atas bawah selama 25 hingga 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Oke, ini dia bolunya. Permukaannya udah kering, menandakan dia udah cukup matang. Lalu ini akan kita sisir permukaannya. Keempat sisinya kita sisir menggunakan spatula seperti ini untuk memudahkan dia keluar dari loyang. Oke, menggunakan loyang yang lebih besar, mami siap balik ya. Ini loyangnya udah mami alas terlebih dahulu dengan baking paper. Kalian bisa pakai wadah apa aja yang ada di rumah. Kemudian kita angkat perlahan-lahan. Oke, ini kita akan melepaskan seal padnya. Ini perlahan-lahan dilepaskannya. Kemudian ini kita akan menggulung. Ini baru simulasinya aja. Ini supaya bolunya udah gampang digulung nanti pada saat udah dioles buttercream ya. Gulung perlahan, pastikan baking papernya mengikuti ya. Lalu tarik ujung baking papernya seperti ini sambil terus didorong dengan tangan ya bagian belakangnya. Oke, segitu aja. Ini udah terbentuk ya gulungannya. Kemudian ini akan kita buka kembali. Lalu kita diamkan hingga benar-benar dingin. Setelah mendingin, kita siap oleskan buttercream. Kalian juga bisa oles dengan whipped cream. Kalau yang ini mami pakai buttercream yang udah jadi ya. Kalian bisa dapet di toko bahan kue terdekat di kota kalian. Atau kalau kalian mau bikin buttercream sendiri, kalian bisa cek cara pembuatannya di kolom deskripsi mami ya. Oke, next ini akan kita parut. Ada keju cheddar. Kita parut, taburkan secara merata di permukaan bolu ini. Kemudian tekan-tekan perlahan menggunakan spatula seperti ini supaya kejunya benar-benar menempel ya. Oke, selanjutnya kita akan benar-benar menggulung ya. Kita ikutin aja penggulungan yang udah kita lakukan sebelumnya. Prosesnya masih sama persis. Jadi kita udah gampang menggulung karena kita udah melakukan simulasi di awal ya. Oke, lalu di bagian ujungnya akan mami tekan-tekan seperti ini, ditekan ke bagian dalam ya supaya lebih kokoh, lebih padat bolunya. Mami gunakan scrap kayak gini. Oke, ini udah ready. Ini akan kita simpan di kulkas selama 1 jam. Ini dia hasil bolu gulungnya setelah disimpan di kulkas selama 1 jam. Ini kita lepaskan baking papernya, lalu siap kita oles dengan buttercream ke seluruh permukaan bolu.
Ini Mami menggunakan scraper untuk menjangkau bagian samping bolu ya, agar kejunya bisa menempel dengan sempurna. Dan ini siap kita potong perlahan-lahan, bolunya berasa emang lembut banget ya. Menggunakan tepung terigu protein sedang menjadikan bolu ini memiliki tekstur yang padat tapi masih sangat lembut ya. Dan itu dia video Mami kali ini. Terima kasih yang udah bersedia nonton. Please like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video Mami selanjutnya. Bye bye.